Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Trihastuti dari Universitas Widyagama Mahakam Samarinda, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Administrasi Negara. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya dengan mata kuliah aplikasi komputer. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama tentang Metaverse. Istilah metaverse pertama kali digunakan dalam Snowcross, novel bergenre cyberpunk yang diterbitkan pada 1992. Dalam novel tersebut, metaverse digambarkan sebagai dunia virtual yang bisa dikunjungi oleh orang-orang melalui perangkat virtual reality atau VR. Metaverse menurut Tim Sweeney, CEO dan pendiri Epic Games, Metaverse adalah media sosial 3D yang bisa diakses secara real-time. Definisi Metaverse adalah konsep yang melibatkan dunia online di mana orang dapat berinteraksi dengan orang lain, berkolaborasi, dan komunikasi secara virtual tanpa harus berada di ruangan yang sama. Metaverse juga berasal dari dua kata, yaitu meta yang berarti di luar, universe yang berarti dunia. Secara sederhana, metaverse adalah dunia virtual yang mempresentasikan kenyataan di mana manusia dapat menikmati pengalaman berinteraksi, bekerja, bermain, dan sebagainya layaknya dunia nyata dengan menggunakan avatar mereka. Saat ini ada banyak perusahaan yang tertarik untuk mengembangkan metaverse, mulai dari perusahaan game seperti Epic Games dan Tencent sampai perusahaan teknologi raksasa seperti Microsoft dan Facebook. Komponen penting metaverse yang pertama internet, yang kedua virtual reality, yang ketiga augmented reality, 4 artificial intelligence, 5 sosial dan ekonomi. Apa yang bisa dilakukan metaverse? Dalam pengembangannya tentu saja metaverse dimungkinkan untuk mengadaptasi sebanyak mungkin aktivitas dunia nyata dengan semirip mungkin dengan aslinya. Beberapa contoh diantaranya seperti dunia kerja. Dalam dunia kerja, metaverse memungkinkan banyak penyerapan tenaga kerja dan tidak terbatas ruang. 2. Hiburan. Dalam dunia hiburan juga sama. Acara-acara hiburan seperti konser, acara musik, talk show, dan lain-lain dapat menjangkau lebih banyak orang tanpa harus datang langsung ke lokasi acara di dunia nyata. 3. Pendidikan. Banyak aktivitas belajar akan memudahkan dengan adanya metaverse. Misalnya perjalanan studi ke museum, perusahaan, industri akan lebih mudah dilakukan hanya dengan memasuki dunia virtual. Demikian juga dengan kerja praktek, penelitian, dan interview atau wawancara. Kehidupan sehari-hari secara sosial, metaverse memungkinkan kita bertemu dan berinteraksi dengan siapapun, dari manapun, dengan lebih mudah terjangkau. Dengan teknologi yang ada, juga memungkinkan kita berbelanja, melakukan transaksi, menabung dengan menggunakan cryptocurrency. Selanjutnya manfaat. Manfaat utama adanya metaverse adalah kehadiran. Seperti sudah dibahas sebelumnya, dengan adanya metaverse, batas ruang bahkan waktu dapat dilampaui. Tidak perlu lagi memakan waktu banyak dalam perjalanan untuk bertemu atau melakukan pekerjaan. Seorang juga bahkan mungkin bisa melakukan beberapa pekerjaan sekaligus di beberapa tempat berbeda. Selain itu, kehadiran metaverse juga akan membuka lebih banyak bisnis dan peluang kerja baru khususnya dalam bidang digital dan teknologi.
Selanjutnya saya akan membahas sedikit tentang data science. Data science adalah ilmu yang secara khusus mempelajari mengenai data, terutama data kuantitatif atau data numerik. Bahkan, saat ini ilmu data science sudah menjadi suatu profesi baru di bidang teknologi dan banyak dicari oleh berbagai perusahaan. Tujuan utama data science adalah untuk mengelola dan mengekstrak mendapatkan data yang benar. Data science bukan sebuah bidang yang berdiri sendiri. Bidang ini merupakan kombinasi dari berbagai bidang termasuk ilmu komputer, matematika, statistik, dan strategi bisnis. 3 komponen yang terlibat dalam data science adalah organizing, packaging, dan delivering data. Menurut Urban Institute, data science merupakan keterampilan yang membutuhkan ilmu komputer, pemrograman, teknologi, dan statistik yang berada di luar rangkaian pelatihan standar bagi penelitian ilmu sosial. Seseorang yang memahami data science disebut data scientist. Seseorang data scientist tidak harus memahami semua kemampuan yang dibutuhkan, karena biasanya data scientist bekerja pada tim yang memiliki kemampuan dan keterampilan yang berbeda-beda sehingga dapat saling melengkapi. Alat yang umum digunakan dalam data science, alat tersebut antara lain big data, machine learning, data mining, deep learning, dan artificial intelligence. Data science dapat diterapkan di semua bidang, mulai dari bidang jurnalisme, sosial, finansial, dan lain sebagainya. Penerapan lainnya adalah menyalin catatan pengadilan untuk menginformasikan kebijakan pemeriksaan latar belakang kriminal. Sekian dari yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.